Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami akan mempresentasikan sistem manajemen inventaris berbasis code untuk OKM. Sebelumnya, perkenalkan ada nama anggota kelompok di sini. Kelompok kami yaitu Yang pertama saya Ivan Yagiwah Reza. Saya Nur Fajri Pratama. saya sendiri, Erik Dian Felix Noval Arnowo. Untuk pembahasan pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini ada usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam pengolahan inventaris yang efisien dan akurat. Pencatatan manual sering menyebabkan kesalahan data, kehilangan informasi stok, dan ketidakefisienan dalam manajemen persediaan. Hal ini berdampak langsung pada operasional bisnis dan profitabilitas UKM. Menurut data menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, hanya 27% UKM di Indonesia yang sudah mengadopsi solusi digital untuk manajemen inventaris mereka. Mayoritas masih bergantung pada catatan fisik atau spreadsheet sederhana yang rentan terhadap kesalahan dan tidak mendukung pengambilan keputusan real time. Sistem berbasis cloud menawarkan solusi dengan biaya yang relatif terjangkau, menghilangkan kebutuhan investasi yang besar untuk infrastruktur teknologi. Kemudian integrasi fitur notifikasi real time akan membantu pemilik UKM mendapatkan peringatan otomatis terkait stok minimum, barang kadaluarsa, atau tren penjualan tertentu. Berikutnya ada batasan masalah. Sistem hanya akan berfokus pada UKM dengan skala 5-50 karyawan dan maksimal 5.000 SKU atau stock keeping unit. Yang kedua, platform akan dikembangkan sebagai aplikasi web responsif dan aplikasi mobile Android. Yang ketiga, integrasi hanya akan dilakukan dengan sistem pembayaran digital terbatas, seperti OVO, Dana, GoPay, dan bank transfer. Yang keempat, tidak termasuk modul akuntansi dan pajak yang komprehensif. 5. Sistem akan dikembangkan dalam bahasa Indonesia dengan opsi bahasa Inggris terbatas. 6. Cakupan geografis terbatas pada penggunaan di Indonesia dengan dukungan zona waktu WIB, WITA, dan WIT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fajri Pratama. Oke, di sini ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, manajemen produk. Pendaftaran produk baru dengan atribut lengkap, nama, SKU, barcode, kategori, dan lain-lain. Pengelolaan varian produk, ukuran warna, dan lain-lain. Upload dan manajemen gambar produk, pengelompokan produk berdasarkan kategori dan tag. 2. Manajemen stok. Pelacakan stok real time untuk setiap produk dan varian, pengelolaan multi gudang dan lokasi penyimpanan, pencatatan dan pelacakan pergerakan stok, riwayat stok dan audit trail. 3. Notifikasi dan peringatan. Peringatan stok minimum otomatis via aplikasi, SMS, dan email. Notifikasi barang kadaluarsa atau hampir kadaluarsa. Peringatan tren penjualan tidak biasa. Pemberitahuan pengiriman dan penerimaan barang. Selanjutnya, 4. Pemesanan dan penerimaan pembuatan pesanan pembelian ke supplier. Penerimaan barang dan verifikasi. Pencatatan retur pembelian. Manajemen hubungan supplier. 5. Laporan dan analitik. Laporan stok harian, mingguan, dan bulanan. Analisis perputaran stok. Prediksi kebutuhan stok berdasarkan tren historis. Dashboard kinerja inventaris. 6. Integrasi. API untuk integrasi dan platform e-commerce populer. Sinkronisasi dengan sistem POS, point of sale, integrasi dengan sistem pembayaran digital, ekspor data ke format umum seperti Excel, CSV, atau PDF. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Ivan Yogi Fareza. Oke, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama keamanan, ada autentikasi multifaktor, enkripsi data end-to-end, regular security, audit dan penetration testing. Kepatuhan terhadap standar keamanan data seperti PCI, DSS untuk data pembayaran. Kemudian yang kedua performa, ada waktu respon kurang dari 2 detik untuk fungsi umum. Kemampuan
menangani minimal 100 pengguna konkuren, throughput minimal 1000 transaksi per jam, ketersediaan sistem 99,5%, downtime maksimal 3,65 hari per tahun. Yang ketiga, ada skalabilitas arsitektur microservice untuk memudahkan skalabilitas. Auto scaling berdasarkan beban pengguna. Penggunaan database yang dapat diskalakan, infrastruktur cloud fleksibel. Kemudian yang keempat, ada kegunaan antarmuka pengguna intuitif dan mudah dipelajari. Responsif pada berbagai ukuran layar, desktop, tablet, mobile. Waktu pelatihan maksimal 2 jam untuk pengguna baru. Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Yang kelima, pemeliharaan dokumentasi kode yang komprehensif, sistem logging dan monitoring. Kemudahan pembaruan dan patch support minimal 8 jam pada hari kerja. Yang keenam, ada reliabilitas, backup otomatis setiap 6 jam, disaster recovery dengan RPO 1 jam dan RTO 4 jam. Sistem failover otomatis, validasi data untuk menghindari kesalahan input. Ya, di sini ada jadwal, rencana dan tahapan seperti gambar berikut. Total durasi 26 minggu, 6 bulan. Eh, Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.